kesempatan kali ini aku akan ngobrolin hal-hal yang sebentar lagi akan kita rayain. Tepatnya tanggal 22 Desember. Kalian pasti udah tahu 22 Desember itu hari apa. Tapi sebelum kita mulai ke obrolan yang akan kita bahas, aku akan selalu ingetin jangan lupa klik like, subscribe, dan komen pada video aku ini ya. Karena subscribe, like, komen dari kalian itu sangat berarti. Itu adalah salah satu wujud kalian berpartisipasi dalam akun aku. Sebelumnya aku ucapin terima kasih juga buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komen. Menjadi ibu itu bukan perkara hal yang mudah, tapi terkadang kita sebagai seorang ibu itu selalu mendapat komen-komen negatif dari lingkungan sekitar kita. Contohnya kayak gini misalnya. Ada seorang ibu pekerja dan ibu rumah tangga yang dia sehari-harinya hanya full di rumah mengurus segala macam keperluan rumah, anak, dan suaminya. Ada aja gitu yang ngomong, kalau ibu pekerja itu tega banget sih ya ninggalin anaknya, nitipin anaknya sama orang tua, ataupun anaknya dititipin ke penitipan anak. Kalau ibu rumah tangga itu adalah ibu-ibu yang males ya. Kenapa? Karena ibu yang cuman diam di rumah itu ibu-ibu yang nggak ada kerjaannya. Padahal tahu sendiri yang namanya kerjaan yang dilakukan oleh seorang ibu itu ya, dari pagi sampai malam itu nggak ada habisnya. Dari urusan A sampai urusan Z itu pasti ibu yang pegang andilnya. Dan untuk ibu-ibu pekerja, aku itu justru lebih salut kepada mereka. Karena apa? Karena mereka itu secara tanpa kalian sadari, para ibu bekerja itu adalah mereka membantu perekonomian keluarga mereka. Berbahagialah para suami yang ekonominya bisa dibantu oleh para istrinya, yang istrinya nggak cuma sekadar diem di rumah, tangan mereka di bawah, tapi mereka bisa membantu, mereka bisa meringankan beban yang harusnya 100% ditanggung oleh suaminya. Ada lagi kasus seperti ini, ibu-ibu yang mereka mungkin yang sudah lama menikah lalu belum punya anak. Dan satu lagi ada ibu-ibu yang sudah menikah dan mungkin anaknya banyak, anaknya 3, 4 dan masih kecil-kecil. Atau sekarang gini, masalah anak itu siapa sih yang kasih anak? Anak itu kan titipan dari Allah, bukan maunya kita, bukan semuanya. Mungkin iya memang kita bisa promil, kita bisa ini, bisa itu, tapi kalau memang Allah belum menghendaki, apa yang memang bisa. Jadi kalau ada yang ngomong, kok udah nikah 5 tahun belum hamil-hamil, kok udah nikah segini tahun belum hamil-hamil, hello, emang situ Tuhan yang bisa ini kasih anak? Kok anaknya banyak banget sih, masih kecil-kecil, yang itu masih paling kecil masih kecil, udah punya adik lagi, itu lihat deh ibunya masih asih yang anak paling kecil, sekarang sih ini ya. Itu kan semua urusan Allah. Terus kenapa kita harus ikut campur urusan orang? Kayaknya nggak perlu dan nggak penting banget. Terus abis lahiran kok badannya gendut sih, abis lahiran kok badannya jadi nggak terurus sih. Kalian tahu dong ibu-ibu semua, yang namanya ketika seorang perempuan sudah mempunyai anak, yang menjadi prioritas utama yang pertamanya pasti adalah anak. Jadi stop untuk mengomentari apa yang terjadi pada orang lain, karena kita nggak akan pernah tahu apa yang benar-benar terjadi pada kehidupan dia. Nggak usahlah kita urusin apa yang memang bukan menjadi urusan kita. Cukup urusin aja apa yang menjadi urusan kita. Kadang memang begitu. Apa yang jauh justru kita bisa lihat, tapi apa yang ada di diri kita nggak akan pernah bisa lihat selama kita nggak mau introspeksi diri. Setuju? Ya begitu kan. Jadi kita bisa lihat kekurangan orang, tapi kita nggak bisa lihat kekurangan kita. Tanpa pernah mereka sadari, setiap seorang ibu itu pasti punya perjuangannya masing-masing dalam mengurus anaknya, mengurus keluarganya, mengurus suaminya. Kita nggak tahu tantangan apa yang sedang mereka
jalanin di dalam keluarga itu sedang ada apa, tapi kita hanya bisa berkomentar tanpa memberikan solusi. Itu yang jauh lebih parah dan jauh lebih menyakitkan. Kok ini begini sih, kok ini begitu sih, apa sih untungnya kayak gitu? Nggak usah lah, nggak usah. Berkatalah memang yang perlu dikatakan, atau lebih baik dia yang berkata baik atau dia udah stop. Ada hal-hal yang nggak perlu diomongin, nggak usah diomongin. Menjadi seorang ibu itu bukan hal yang mudah. Menjadi seorang ibu itu hal berat. Bayangin aja, kita dari mengandung, melahirkan, mendidik, merawat, membesarkan, itu adalah proses yang sangat panjang. Sekalipun seorang anak itu nantinya akan dia menikah, tetap aja nggak akan ada ibu yang bisa, oh ya udah tugas gue selesai, anak gue udah nikah dan gue nggak tanggung jawab lagi sama dia. Enggak. Kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Sekalipun ya udah menikah, udah apa, kita sebagai ibu tetap merasakan yang namanya prioritas utama kita adalah seorang anak. Itu. Jangan suka komentarin ibu ini, ibu itu, ibu ini. Semua ibu itu hebat. Semua ibu itu baik, semua ibu itu kuat. Belum tentu kita bisa jika kita berada di posisinya. Belum tentu kita bisa setegar dia kalau kita ada di posisinya. Memang gak ada ibu yang serba bisa dari A sampai Z, tapi setidaknya mereka pasti selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk keluarganya, untuk lingkungannya. Saran aku untuk ibu-ibu semua di luar sana, tetap lakukan yang terbaik sebisa yang kita bisa. Karena apa? Karena ada anak-anak, ada keluarga, ada suami, ada orang tua yang selalu membutuhkan kita. Nggak usah terlalu ambil pusing atas komentar orang-orang, karena mereka nggak akan pernah tahu apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang benar-benar terjadi dalam hidup kita. Mereka mau ngomong apa, biarin aja, slow aja. Karena ya ini hidup kita, selama kita berada di jalan yang benar, ya udahlah. Buat apa sih mereka itu nggak akan ada gunanya sama sekali di dalam hidup kita. Kalian terlahir menjadi seorang ibu itu adalah anugerah. Harus kita syukuri, harus kita isi hari demi hari kita ini dengan hal-hal yang positif. Ibu-ibu, bunda-bunda, mami-mami semuanya, apapun panggilannya, kalian ini diutus langsung oleh Allah untuk mendidik anak-anak kalian menjadi generasi yang baik. Jadi, sebelum kita menjadikan anak kita baik, kita harus jadi baik terlebih dahulu. Itu penting buat aku. Bagaimana bisa kita ingin menjadikan anak-anak kita baik, tapi kita tidak menjadi baik terlebih dahulu? Perbaiki dulu aja diri kita dulu. Setelah itu, baru anak-anak pun akan melihat, oh bundanya begini ya, oh maminya begini ya, oh ibunya begini. Jadi, apa sih pendidikan anak, orang tua ke anak itu kayak merefleksi. Jadi anak itu akan berkaca kepada orang tuanya. Oh orang tuaku begini ya, oh ibuku begini ya, jadi aku harus begini ya. Itu secara nggak langsung kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita. Tanggal 22 Desember ini adalah Hari Ibu. Aku mewakili ibu-ibu ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu yang ada di dunia. Kalian hebat, kalian luar biasa. Semoga kalian selalu diberi keberkahan oleh Tuhan. Spesial untuk ibuku, Ibu Heriani, selamat Hari Ibu ya Bu. Semoga ibu selalu sehat, ibu selalu dalam lindungan Allah, dan ibu selalu diberikan kesehatan dan lancaran rezeki. Untuk ibu mertuaku, terima kasih ya Bu, selama ini sudah mendidik, menjaga, merawat anak laki-lakimu yang akhirnya sekarang menjadi suamiku. Selamat Hari Ibu. Selamat pagi. Mau mengucapkan selamat Hari Ibu tanggal 22 Desember buat ibu-ibu semuanya.
buat ibu saya, buat kita semua, ibu-ibu di seluruh Nusantara. Semoga kita menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita. Assalamualaikum. Menjadi seorang ibu yang hebat dan kuat adalah tanggung jawab ibu yang sangat sukar. Aku mencintaimu, Ibu. Selamat Hari Ibu. Yes. Selamat Hari Ibu untuk istriku dan ibuku. Semoga menjadi ibu-ibu yang kuat dan tegar di saat kondisi seperti ini. Oke, semangat. Ibu, Mamaku Ruswati, kau bukanlah sosok yang sempurna. Tapi rahimmu adalah rumah pertamaku ketika aku dilahirkan ke dunia ini. Terima kasih atas semua perjuanganmu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Untuk bunda aku sayang bunda. Karena bunda aku itu kalau bunda ngeles, aku nggak nangis. Aku kalau bunda libur juga nggak nangis.